Ini satu topik yang sangat menarik dan kita semua yang hadir dan mendengarkan siaran ini, Bravos Radio, tentu melihat ya bagaimana sedihnya negara yang sudah merdeka 75 tahun, tapi orang-orang dalam tanda petik tidurnya di jalan, ada yang tidur di bahu jalan, ada yang masih mending yang ada di emperan toko, saya lihat begitu. Terus kemudian ada solidaritas sosial dari warga diberikan. Sebenarnya praktek-praktek ini tidak perlu terjadi seandainya pemerintah ini memberikan hak hukumnya kepada mereka. Mereka ini tidak peduli, mereka membuat undang-undang sendiri, tapi undang-undang itu ditabrak. Seharusnya tidak perlu gegap gempita, tergopoh-gopoh, kemudian menerima kritikan dari banyak tempat karena dianggap tidak kredibel, tidak profesional. Ya, undang-undang darurat yang kaitannya dengan karantina kesehatan nomor 6 tahun 2018 itu kan sebenarnya mengisyaratkan dan mewajibkan di skala-skala kecil seperti keluarga, ketika mereka dilarang tidak boleh keluar rumah di pasal 50, 51 sampai dengan 55 itu kan jelas itu Bang Gigin ya, bahwa negara ini wajib menyediakan mereka, melindungi mereka, itu kebutuhan mereka. Sampai kapan itu larangan keluar rumah atau social distance itu diberlakukan. Nah, kemudian kalau itu dalam skala besar di pasal 59 masih di undang-undang yang sama tentang kekarantinaan kesehatan, itu negara itu wajib menyediakan makan buat mereka. Jadi kalau kemudian mereka bekerja di Jakarta, sementara Jakarta melakukan lockdown total dan kemudian transportasi keluar maupun masuk tidak diperbolehkan, otomatis mereka tidak punya uang karena sektor realnya tidak hidup, mereka tidak punya pekerjaan, mereka akhirnya menggelandang. Tadi di pengantar disebutkan bahwa ketika mereka berkeinginan untuk pulang ya ke kampung halamannya masing-masing ya, kan diistilahkan oleh Bapak Presiden itu ada pengertian mudik dan pulang kampung. Kalau mudik itu menjelang Lebaran, kalau pulang kampung itu orang yang tidak dapat kerja karena PHK atau selesai bekerja pulang ya. Kita tidak usah berdebat hal-hal yang seperti itu. Tetapi larangan untuk tidak pulang ya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 ya, yang disampaikan 23 April itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 ya. Kenapa? Karena di situ jelas di Undang-Undang nomor 39 tahun 99 khususnya pasal 27 itu jelas diatur tentang diperbolehkannya warga itu bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini undang-undang ini. Jadi setiap negara itu berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah tertentu, tentunya dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan. Misalkan tadi dia disebutkan harus membawa surat keterangan bebas COVID-19 dan sebagainya. Nah, tetapi aturan yang memperbolehkan warga negara berkunjung ke wilayah Indonesia itu kemudian kalah ya dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020, dan ini yang tidak benar ya, tidak benar. Kenapa saya bilang? Karena negara mencari-cari alasan. Sesungguhnya tadi kalau memakai undang-undang kekarantinaan kesehatan itu mereka kan dapat perlindungan, termasuk transportnya itu sudah dihitung di pasal-pasal 51, 52, 53, 54, kemudian 59 itu sudah diatur semua. Nah, persoalannya sekarang ketika itu mau coba disikapi, tadi malah justru muncullah Perpu nomor 1 tahun 2020 dengan menggunakan anggaran yang 405 triliun, saya tidak mengerti, sama juga yang lain barangkali itu benar-benar uangnya ada apa enggak. Nah, tetapi di sebalik itu bahkan muncul kebijakan-kebijakan yang menurut saya kontraproduktif. Misalkan menganggarkan sekian triliun untuk pusat latihan kerja ya, mereka diberi rekening, uangnya nggak bisa diambil karena uang dipakai bayar. Pertanyaannya, setelah mereka di training, orang sekarang dalam posisi lockdown, trainingnya buat apa?
training kerja, nggak bisa kerja, orang nggak ada pekerjaan yang dibuka, apalagi membuka lowongan kerja baru. Oleh karena itu kemudian muncul inisiasi dari warga masing-masing yang saya tidak sepakatnya itu inisiasi warga masing-masing yang bermaksud membantu mereka mau pulang ke kampung halamannya. Itu tadi baru saya dapat juga video WhatsApp, orang sudah dari Jakarta, dia mau pulang ke Surabaya, sudah sampai Ngawi dipulangkan. Bayangin itu berapa duit gitu. Ya, terus ada juga video yang lain, dan saya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi dan kemudian ada kecelakaan, misal bukan tabrakan, karena masuknya kontainer itu, Bang Gigin, ngeri banget. Saya dapat video, jadi mudik itu untuk mengelabui petugas patroli jalan raya itu menggunakan kontainer. Bayangkan kalau kemudian kontainer ini tidak didesain khusus, tidak diberi air condition, tidak diberi ruang bertukar udara, yang terjadi nanti mati massal seperti kasus penjajahan Belanda dulu membawa tahanan ke Jember dari Jenggawah ke Siriaria, akhirnya mati semua itu, ya. Kita tidak ingin 75 tahun merdeka, tetapi cara-cara penyelesaian kita mengantisipasi pandemi COVID-19 ini masih seperti zaman Majapahit, ya. Jadi adanya cuman melarang, menangkap, nggak bisa solusinya. Dulu kan kita pernah wawancara, saya prediksi benar kan bahwa ini akan terjadi chaos, itu benar. Maka saya sepakat di dalam beberapa hal, ya, kita lepaskan dari baju politik bahwa dulu pernah kalah dan sebagainya. Apa yang ditempuh Gubernur Anies Baswedan itu benar, menjadikan tempat-tempat umum seperti gelanggang olahraga itu sebagai tempat penampungan mereka sebulan sampai 3 bulan. Celakanya sekolah-sekolah itu, komite sekolah dan orang tua siswa menolak, ya. Jadi yang boleh dipakai itu padahal faktanya juga itu tidak dipakai sekolah. Oleh karena itu, kalau kita mendasarkan tadi pertanyaannya perlindungan hukum, maka sudah sewajarnya negara ini berkewajiban. Berkewajiban itu artinya dia harus menyediakan tempat bagi mereka, menyantuni mereka. Bahkan kalau mereka harus pulang pun, orang yang pulang itu sudah harus diberikan haknya, diberikan santunan, ya, termasuk pekerja. Ini tadi disebutkan pekerjanya kan banyak nanti kita yang akan nganggur itu, ya. Di minggu pertama diberlakukannya lockdown itu kan sudah 164.000 tenaga kerja DKI itu menjadi penggelandang, dan ini sangat berbahaya kalau kemudian nanti memunculkan penyakit baru, patologi sosial, memunculkan kerawanan sosial. Lebih-lebih sebelumnya ada Menteri Hukum dan HAM yang coba-coba, saya tidak tahu siapa yang memberikan saran, karena saya tahu staf ahlinya juga guru besar, ahli pidananya tentu juga banyak, ya, sampai membuat keputusan melepaskan 38.000 napi 3 hari sesudahnya muncul kejahatan yang secara sistematis dan struktur terjadi di mana-mana. Begitu, Bang Gigin. Baik, memberikan saran dan masukan, dan ruang-ruang publik diskursus seperti ini tetap harus diadakan, ya. Saya optimis itu nanti akan ada pencerahan, karena dalam waktu-waktu tertentu, ya, itu ada siklus, ya, siklus 10 tahunan, siklus 20 tahunan, ya. Maka malah saya sudah baca itu, wah, pemerintah ini nggak bisa bertahan nih, mungkin sampai bulan Juni aja. Kalau saya berbeda, selama tentara tidak menjalankan tugasnya sebagai National Guard, penjaga kedaulatan nasional, tapi cuma penjaga kekuasaan dan lebih sempit misalkan menjaga Pak Presiden, ya mungkin kita ini yang punya duit, yang masih bisa makan, yang masih bisa hidup, yang lain mungkin jadi gelandangan atau orang setengah hidup begitu, zombie gitu barangkali. Itu yang saya takutkan gitu. Oke, sama-sama. Ya. Wah, saya harus optimis karena pemerintahan boleh ganti, negara ini tetap ada. Bener nggak? Sepakat dulu itu. Iya.
Sama-sama ya. Masih ya. Salam untuk Brava seluruh Indonesia, tetap kritis mendinamisasi demokrasi karena itulah fungsi warga negara. Bravos.